Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya Bapak Ibu di mana saja Bapak Ibu berada? Semoga Bapak Ibu semua selalu dalam keadaan sehat walafiat. Nah, Bapak Ibu berjumpa kembali pada channel YouTube Desti Hidayat, dan di video kali ini untuk informasi yang akan saya sampaikan yaitu tentang 6 poin penting optimalisasi formasi P3K 2024. Nah, Bapak Ibu, urutan yang keempat, honorer jangan kaget. Bapak Ibu, bagaimana informasi lengkapnya? Bapak Ibu dapat mengetahuinya dengan menyimak video ini hingga selesai. Namun Bapak Ibu, sebelum kita ke informasi lengkapnya, ada baiknya Bapak Ibu terlebih dahulu klik tombol subscribe dan juga nyalakan tombol loncengnya agar Bapak Ibu tidak ketinggalan info-info berikutnya. Dan nantinya jika dirasa informasi ini bermanfaat, Bapak Ibu dapat men-share agar tersampaikan kepada yang membutuhkan. Baik Bapak Ibu, mari kita ke informasi lengkapnya. Nah, Bapak Ibu diinformasikan bahwa Kepala BKN Propjudan Arif Fakrullah mengatakan Panselnas CASN akan menerapkan kebijakan optimalisasi formasi P3K 2024. Nah, Bapak Ibu, berikut ini adalah beberapa poin penting yang berkaitan dengan kebijakan optimalisasi keterisian formasi P3K 2024. Untuk poin pertama yaitu honorer gagal seleksi P3K tahap 1 masih punya peluang. Nah, dengan kebijakan optimalisasi ini, honorer yang tidak lulus P3K tahap 1 masih punya peluang untuk mendapatkan formasi. Berapa jumlah honorer gagal seleksi tahap 1 yang masuk daftar optimalisasi? Nah, Bapak Ibu, ini adalah tergantung berapa banyak formasi kosong pada seleksi P3K tahap 2. Untuk poin yang kedua yaitu diisi ranking terbaik dari pelamar prioritas. Kepala BKN Propjudan Arif menjelaskan mekanisme pengisian formasi kosong pada seleksi P3K tahap 2. Nah, Bapak Ibu, untuk diketahui Panselnas CASN akan mengisi formasi kosong dengan honorer tidak lulus P3K tahap 1 dengan mencari ranking terbaik sesuai kriteria pelamar prioritas. Nah, perlu diketahui seleksi P3K 2024 tidak menggunakan passing grade, berbeda dengan seleksi CPNS. Nah, dengan demikian Bapak Ibu, jika formasi kosong ternyata sedikit, maka kuota honorer pelamar prioritas gagal seleksi P3K tahap 1 yang masuk gerbong optimalisasi juga sedikit. Selanjutnya untuk poin ketiga, menunggu hasil seleksi P3K tahap 2. Nah, para honorer prioritas harus bersabar karena pasti kebijakan optimalisasi diterapkan seusai tahapan pengumuman kelulusan P3K tahap 2. Optimalisasi P3K 2024 tidak bisa dilakukan saat ini karena seleksinya masih berproses. Sedangkan optimalisasi CPNS sementara berjalan, terang Propjudan. Nah, Bapak Ibu, untuk poin yang keempat, jangan kaget jika penempatan berbeda. Lebih lanjut, Propjudan mengatakan pada kebijakan optimalisasi, peserta gagal seleksi P3K tahap 1 akan ditempatkan di lokasi yang kosong formasinya. Jadi Bapak Ibu, honorer pelamar prioritas seleksi P3K tahap 1 jangan kaget apabila penempatannya tidak sesuai dengan formasi awal yang dilamar. Nah, Bapak Ibu, untuk poin yang kelima, Bapak Ibu boleh menolak dan tidak disanksi, seperti penerapan optimalisasi formasi CPNS 2024 pada kebijakan optimalisasi keterisian formasi P3K 2024, honorer prioritas boleh menolak dimasukkan daftar optimalisasi. Nah, dengan kata lain Bapak Ibu, peserta seleksi P3K 2024 tahap 1 bisa mengundurkan diri dari optimalisasi dan tidak akan dikenakan sanksi. Ketentuan ini berbeda bagi mereka yang mengundurkan diri bukan karena optimalisasi.
Peserta akan dikenakan sanksi tidak boleh ikut seleksi CASN, yaitu CPNS atau P3K 1 kali periode ke depan. Prof. Judan mencontohkan, terdapat 1.967 CPNS 2024 yang mengundurkan diri karena tidak cocok dengan lokasi penempatannya. Masih diberikan kesempatan ikut seleksi tahun depan. Itu karena kelulusan mereka hasil optimalisasi. Prof. Judan juga menegaskan surat BKN nomor 1272-B/MP.01.01-SD-D/2025 tentang penjelasan tambahan tentang sanksi bagi pelamar ASN yang mengundurkan diri masih berlaku. Nah, Bapak Ibu, itu artinya bagi pelamar yang dinyatakan lulus tahap akhir seleksi di lokasi berbeda dengan lokasi yang dilamar sebagai hasil optimalisasi kebutuhan atau formasi, kemudian mengundurkan diri sebelum ditetapkan NIP, maka Bapak Ibu tidak dikenakan sanksi. Namun Bapak Ibu, kata Prof. Judan, jika pelamar yang dioptimalisasi ke lokasi berbeda mengundurkan diri setelah ditetapkan NIP, pelamar tetap dikenai sanksi sesuai Permen Pan RB nomor 6 tahun 2024 pasal 58 ayat 2 tentang sanksi bagi ASN tahun anggaran 2024 yang mengundurkan diri. Berikutnya Bapak Ibu, poin yang keenam yaitu poin yang terakhir, tidak tertampung optimalisasi jadi P3K paruh waktu. Nah Bapak Ibu, Kepala BKN Prof. Judan menjelaskan, apabila setelah kebijakan optimalisasi diterapkan, tetapi masih banyak pelamar prioritas pada seleksi P3K tahap 1 yang tidak mendapatkan formasi, maka diarahkan ke menjadi P3K paruh waktu. Oleh karena itu Bapak Ibu, Prof. Judan menyatakan setiap instansi pusat maupun daerah harus mengusulkan pengangkatan P3K paruh waktu agar BKN bisa menetapkan pertimbangan teknis atau pertek nomor induk pegawai. Pemda wajib mengusulkan pengangkatan P3K paruh waktu ke BKN. Tanpa usulan itu, kami tidak bisa menetapkan NIP P3K-nya, kata Prof. Judan. Sebelumnya Bapak Ibu, pihak BKN menyatakan bahwa kebijakan optimalisasi keterisian formasi CPNS 2024 cukup efektif. Deputi Bidang Penyelenggaraan Layanan Manajemen ASN BKN, Aris Windianto menyebutkan, berdasarkan statistik BKN 5 Mei 2025, tingkat kelulusan CPNS 2024 sebelum optimalisasi berjumlah 164.531 dan bertambah menjadi sebesar 178.729 setelah penerapan optimalisasi. Nah Bapak Ibu, kebijakan optimalisasi formasi diperuntukkan bagi peserta seleksi CPNS 2024 yang tidak lulus dalam skema 3 kali formasi, tetapi memenuhi ambang batas atau passing grade pada tahap akhir kelulusan. Nah, kita tunggu saja Bapak Ibu apakah kebijakan optimalisasi keterisian formasi P3K 2024 juga akan efektif. Demikian informasi kali ini, semoga informasi ini mudah dipahami, menjadi wawasan dan juga bermanfaat. Jangan lupa Bapak Ibu untuk share video ini agar tersampaikan kepada yang membutuhkan. Berikan like pada video ini, klik tombol subscribe dan juga nyalakan tombol loncengnya agar Bapak Ibu tidak ketinggalan info-info berikutnya. Terima kasih Bapak Ibu, salam sukses, salam sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.